Baik. Nah, sekarang kita coba formulasikan dulu. Fungsi tujuannya di sini jelas meminimize cost, ya, minimize cost, ya. Yang diminimaliskan apa? Ya, kita punya dua variabel keputusan yaitu crude A dan crude B. Crude A, kemudian crude B, ya. Yang diminimaliskan biaya untuk membuat crude A ini ya, itu adalah 42 sen dan 47 sen untuk crude B. Ini kalau dalam dolar, ya, biaya pembuatan, biaya penggunaan ya, biaya penggunaan crude A itu adalah 0,42, ini 0,47. Ini fungsi tujuannya ya. Fungsi tujuannya, jadi kalau dibaca, fungsi tujuannya ini adalah biaya per galon ya. Biaya untuk membuat BBM, kelas reguler, premium, dan super. Ya, penggunaan bahan crude A itu adalah $42 per galon, dan crude B $47 per galon ya. Biaya penggunaan per galon ya. Per galon. Kemudian batasannya 1 ya. Untuk premium, untuk reguler ya, untuk reguler itu ada batasan 1. Nanti kalau ini putus langsung masuk lagi ya, masuk lagi ke link yang sama ya. Ini batasan 1. Untuk penggunaan ini yang premium ya, batasan 1 ini, sorry ini yang apa? Reguler, jumlah BBM reguler yang mau diproduksi, penggunaan untuk crude A reguler itu adalah 0,48 ya, untuk crude B-nya 0,50 ya. Kemudian kapasitasnya ya, ini jumlah galon harus diproduksi jumlah minimal galon harus diproduksi 20.000 ya. Kemudian yang kedua batasan untuk premium. Premium dia menggunakan ingredient dari crude A itu adalah 0,49 ya. Dari crude B 0,50. Dia harus memproduksi minimal 15.000 galon. Kemudian batasan ketiga yang super ini 0,50. Ini 0,50. Dia harus memproduksi minimal 10.000 galon ya. Oke, nah ini yang ini sekarang dibutuhkan untuk apa? Kita harus menggunakan logika kita ya. Logika matematik kita coba cek ya. Dengan batasan non negatif untuk crude A dan crude B ya. Kemudian kita akan membuat variabel keputusan. Apa variabel keputusannya? Variabel keputusannya adalah apa? Jumlah bahan digunakan ya. Jumlah bahan digunakan. Untuk crude A, ini crude A, ini nanti diisi oleh solver, crude B diisi oleh solver ya. Jumlah bahan digunakan
Ini ya. Jumlah bahan digunakan berapa? Jumlah bahan digunakan ya. Ini adalah jumlah galon diproduksi. Nah, ini sebentar, ini bukan bahan digunakan ya. Jumlah galon diproduksi jumlah galon diproduksi untuk jumlah galon digunakan ya. Jumlah galon digunakan ini adalah berapa jumlah galon digunakan? Jumlah galon digunakan itu nanti akan diisi oleh solver ya. Yaitu totalnya itu adalah ini. Jumlah galon digunakan. Kemudian sekarang biaya memproduksi ya. Jumlah biaya produksi jumlah biaya produksi berapa jumlah biaya produksi? Jumlah biaya produksi itu adalah perkalian antara harga penggunaan per galon dikalikan jumlah galon yang digunakan. Ya, berarti ini perkalian antara biaya penggunaan per galon untuk crude A dikalikan jumlah galon yang digunakan crude A. Ditambah dengan biaya penggunaan per galon untuk crude B ditambah dengan jumlah galon yang digunakan untuk crude B. Ya, jadi di sini kita menggunakan sum produk. Oke, sum produk ini dikalikan dengan jumlah galon digunakan. Ini ya, jumlah galon digunakan. Kemudian jumlah galon digunakan. Sebentar. Oh, ini harus diisi dulu. Ini harus diisi dulu untuk kita berapa jumlah galon digunakan untuk regulernya dulu ya. Reguler ini ya. Jumlah galon yang akan digunakan untuk memproduksi satu reguler ya. Ini bentar, ini buang dulu. Kemudian jumlah yang digunakan untuk memproduksi premium dan jumlah yang digunakan untuk memproduksi super. Itu ya, ini. Kemudian jumlah yang digunakan untuk memproduksi ini. Jadi nanti variabel keputusannya itu adalah berapa jumlah crude A dan crude B yang akan digunakan untuk memproduksi reguler dan untuk memproduksi premium dan super. Ya. Oke. Kemudian di sini jumlah produksi di reguler ini adalah crude A plus crude B. Ini. Oke. Kemudian ini ya. Kemudian di sini tambahin jumlah galon digunakan total ya. Galon digunakan
Nah, ini ya yang saya maksud harus apa logika kita jalan itu ini membuat tabelnya aja ini sudah kita sudah harus mikir kayak gini ya. Jumlah galon digunakan untuk setiap produk, untuk setiap jenis BBM. Nih, cara membuat tabelnya, nah, nih, gitu ya. Nah, di sini kita akan jumlahkan jumlah galon yang digunakan untuk membuat reguler, ya. Kemudian premium dan super. Ini kan kita akan menjumlahkan A ya. Jadi ini crude A nanti, ini kita akan jumlahkan, ya. Ini untuk crude A itu terdiri dari crude A yang digunakan untuk membuat reguler, kemudian crude A untuk membuat premium, dan crude A untuk membuat super, kita jumlahkan di sini. Ya. Kemudian yang B juga gitu, ya. Crude B untuk membuat reguler, kemudian membuat premium, dan membuat super. Ini kita jumlahkan atau kita copy aja dari sini. Ya. Oke. Nah, sekarang yang akan kita hitung biayanya yang mana? Yang kita hitung biayanya. Anda semua ngikutin ya ini ya. Yang kita hitung untuk menghitung biaya yang mana? Ada usul? Biayanya dihitung dari mana? Perkalian mana? Ini sum produknya yang mana yang kita ambil? Ini kita rubah nanti ya. Sum produknya yang kita ambil yang mana? Ada punya usul? Yang dikalikan yang mana? Ini nanti solver kan akan ngisi berapa untuk crude A untuk reguler, dan untuk premium, dan untuk super. Kemudian berapa crude B untuk reguler, berapa untuk premium, dan berapa super, dan berapa total crude A yang digunakan